Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis bengkel dan spare part auto tuntas motor. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, dengan dosen pengampu Dr. Haji Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah dengan NIM 2416261201244, kelas MN20B Prodi Manajemen. Latar belakang: di zaman serba cepat seperti sekarang ini, setiap orang diharuskan untuk bergerak lebih cepat dan mengefisiensikan waktu dilaksanakan dapat berjalan sesuai jadwal dengan baik. Kepadatan jam kerja dan jarak tempuh tempat kerja yang cukup jauh mengharuskan masyarakat untuk dapat bergerak secara cepat dan tepat waktu. Sehingga pilihan memiliki kendaraan yang diprioritaskan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu terciptanya alat transportasi atau kendaraan sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan, karena dapat mengantarkan pemiliknya ke tempat yang dituju sesuai dengan tujuan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan keefisienan kerja tersebut. Mendorong tiap individu untuk memiliki kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, sehingga meningkatkan jumlah permintaan terhadap kendaraan roda 2 di masyarakat. Aspek legal bisnis. Yang pertama, ada nama perusahaan, bengkel dan spare part motor auto tuntas motor. Yang kedua, jenis usaha jasa bengkel. Yang ketiga, alamat Ruko Bumi Truk Jambe Blok K nomor 17 Jalan Barata, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361. Pemilik Abdullah, nomor telepon 089671368545. Yang keenam, email autotuntasmotor@gmail.com. Struktur organisasi: pemilik atau kepala bengkel, kemudian administrasi, montir, dan staf pemasaran. Aspek pasar dan peluang bisnis: untuk menentukan target pasar yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka kami perlu melakukan survei pasar terlebih dahulu guna mengidentifikasi segmen pasar yang sesuai dengan usaha bisnis yang akan dijalankan. Yang pertama, ada target pelanggan. Pengguna kendaraan motor masyarakat umum atau pribadi, pelanggan yang membutuhkan perawatan motor, para pecinta otomotif khususnya yang ingin selalu agar mesin motor sehat. Auto tuntas motor melihat segala segmen lapisan masyarakat dengan pemberian harga yang masih tergolong terjangkau dan tidak menyulitkan. Pada prinsipnya kami akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat mereka puas dengan layanan kami dan senantiasa kembali ke tempat kami. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. Dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan dan pedoman pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah dalam rangka menjamin konsistensi proses perencanaan. RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan masa transisi untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2021, yaitu untuk penyusunan RKPD tahun 2021 dan Renja OPD tahun 2021. Masa transisi ini berlaku sampai ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Karawang pada tahun 2021 hingga 2025 sesuai dengan periodasi kepala daerah yang terpilih. Berada RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai pedoman dimaksud pada butir 1 bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya dapat tertangani sampai akhir periode RPJMD yang lalu.
dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru. Selanjutnya, RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah yang terpilih yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru. Kemudian ada aspek lingkungan. Yang pertama, kondisi lingkungan eksternal. Pada bisnis auto tuntas motor berdasarkan 5 tingkat kekuatan persaingan Porter yang telah dianalisis menurut Umar tahun 2005, adanya ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, ancaman pemasok, ancaman pesaing, dan ancaman pembeli menunjukkan tingkat kondisi persaingan yang tergolong begitu tinggi. Tingkat persaingannya itu yang begitu tinggi tersebut tentunya menimbulkan berbagai macam peluang, diantaranya memunculnya perkembangan teknologi yang ramah lingkungan, adanya tren modifikasi sepeda motor, kemudian jumlah pengguna motor yang meningkat, dan ada varian kendaraan motor skutik yang meningkat, kemudian ada daya beli konsumen yang berorientasi gaya hidup, dan dukungan pemerintah terhadap sektor UKM. Sedangkan ancaman yang dapat muncul diantaranya munculnya bengkel dengan spesifikasi layanan yang sama, adanya jaringan bengkel resmi yang solid dan terpercaya, daya tawar dan peran supplier yang sangat besar, peralihan teknologi karburator menjadi injection, dan nilai tukar rupiah cenderung tidak stabil. Kemudian yang kedua ada kondisi lingkungan internal. Menunjukkan beberapa kekuatan yang dimiliki oleh bengkel auto tuntas motor adalah memiliki kekuatan yang mekanik yang handal, biaya servis yang terjangkau, adanya jaminan kepuasan pelanggan, dan adanya sikap terbuka pada pelanggan. Selanjutnya aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi yang dipilih adalah Ruko Bumi Teluk Jambe Blok K, Jalan Baharata, Teluk Jambe Timur, karena daerah ini sangat strategis dan belum terdapat usaha bisnis serupa. Penentuan letak usaha ini mempertimbangkan faktor dekatnya lokasi dengan pasar ataupun konsumen, karena di sepanjang jalan Ruko Bumi Teluk Jambe Blok K, Jalan Baharata, Teluk Jambe Timur terdapat berbagai tempat seperti sekolah, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum yang sering melewati, sehingga banyaknya aktivitas di daerah tersebut dan merupakan area yang ramai dikunjungi. Hal ini merupakan potensi peluang pasar yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada tata letak. Berikut tata letak bengkel auto tuntas motor. Kemudian selanjutnya ada manajemen proyek. Perencanaan selanjutnya adalah produk dan jasa bengkel. Jasa yang disediakan oleh bengkel auto tuntas motor selama ini terdiri atas servis ringan, ganti oli, dan servis berat, di mana penjualan spare part dan aksesoris baru sebatas penunjang terhadap jasa yang telah ditawarkan selama ini. Keterbatasan penyediaan spare part dan aksesoris dinilai menjadi kendala di dalam pelaksanaan servis sepeda motor. Seringkali, untuk memenuhi spare part dan aksesoris yang dibutuhkan di dalam pengerjaan kendaraan pelanggan, tenaga montir ataupun pihak bengkel harus membelinya di bengkel dan toko suku cadang lain. Di samping mengurangi kualitas pelayan, kondisi ini memperkecil kesempatan bengkel auto tuntas motor di dalam meraih profit bisnisnya. Berdasarkan sasaran strategi yang telah ditentukan sebelumnya, pihak bengkel harus melakukan akselerasi pasar yang lebih luas guna mencakup segmen pasar yang lebih luas. Akselerasi pasar yang luas dapat dilakukan apabila bisnis bengkel auto tuntas motor dapat melakukan penambahan layanan jasa dan produk yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, seperti penambahan penjualan pada spare part dan aksesoris motor yang lebih lengkap. Selanjutnya, sistem teknologi yang akan digunakan. Memanfaatkan teknologi internet untuk pemasaran. Selain menggunakan internet, kami juga menyebarkan brosur di beberapa tempat. Selanjutnya ada aspek finansial. Menurut Kasmir dan Jakfar 2008, aspek keuangan juga dapat dikatakan
sebagai dasar terlaksana atau tidaknya suatu investasi yang diinginkan. Maka dari itu, dalam menilai investasi harus benar-benar memperhatikan dana yang tersedia apakah dapat digunakan secara maksimal demi mencapai tujuan dari perusahaan. Selanjutnya ada modal. Total jumlah peralatan yang dibutuhkan adalah sebesar Rp22.979.300. Kemudian total produk yang akan dijual sebesar Rp75.878.950. Kemudian total gaji karyawan sebesar Rp6.450.000. Kemudian ada total beban lainnya sebesar Rp3 juta. Selanjutnya kebutuhan. Yang pertama modal, biaya operasional sebesar Rp6.300.000. Kemudian yang kedua pengeluaran per bulannya sebesar Rp6.300.000. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan promosi secara kontinu dalam bentuk promo diskon kepada pelanggan, sponsor kegiatan di lingkungan sekitar, serta promo outdoor dalam bentuk pengemasan spanduk maupun baliho. Kemudian yang kedua, pemberian jaminan garansi servis bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga, melakukan renovasi dan perluasan tempat bengkel. Kemudian yang keempat, pengadaan perlengkapan dan peralatan bengkel secara lengkap sesuai dengan layanan yang diberikan. Kemudian yang kelima, peningkatan layanan penjualan jasa dan produk dengan menambah layanan modifikasi serta pengadaan oli, spare part, dan aksesoris motor secara lengkap. Kemudian yang keenam, melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan mekanik bengkel secara kontinu. Kemudian selanjutnya ada saran. Yang pertama, agar implementasi strategi dapat berjalan dengan optimal, diharapkan pihak pengelola dapat membangun situasi yang kondusif dalam mengkomunikasikan serta kebijakan dan strategi yang akan dijalankan. Dengan demikian, akan tumbuh rasa memiliki dan kesamaan kepentingan kepada seluruh elemen organisasi di dalam mencapai target dan kinerja yang diharapkan. Kemudian yang kedua, perencanaan pengembangan bisnis ini merupakan paduan di dalam menentukan langkah-langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat keterbatasan dalam beberapa asumsi dan metode penyusunannya, maka diperlukan kreativitas dan penguasaan permasalahan yang mendalam oleh pengelola yang akan melaksanakannya agar berbagai rencana strategi yang telah didefinisikan dapat terrealisasi dengan optimal. Sekian materi penjelasan dari saya tentang studi kelayakan bisnis, bengkel dan spare part auto tuntas motor. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.